Ya, mencintai sejarah itu kan harus dibaca kalau di buku. Sekarang internet Tekstual. Yang kontekstual ya kita kunjungi begini. Lebih Ziarah mungkin, real. Makanya ini kan peninggalan sejarah yang harus dilestarikan, dijaga supaya ya bisa ambil hikmahnya, diikuti jejaknya, jejak langkahnya, jejak pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia. Assalamualaikum teman-teman semua, sobat ngopi. Hari ini kita mau ngopi tapi di tempat lain. Cuma mungkin kayaknya kita nggak ngopi, tapi sekedar ngobrol-ngobrol aja dengan tentunya Abah Lutfi. Tapi kita mau ngenalin dulu bahwasanya kita sedang melakukan trip to Java. Nah, trip to Java itu kita berangkat dari hari Kamis malam Jumat, start dari Lampung itu jam 10 kali ya, 10 malam, Jakarta, Cirebon, dan seterusnya sampai hari ini kita di Blora. Gimana ini? Blora itu daerahnya, belum Blora, ini masih di Bulu. Bulu itu di antara Rembang dan juga Blora. Tapi kita akan berjalan menuju Blora, dan hari ini kita berkunjung di, tengok nih. Gimana guys? Makam Pahlawan Nasional RA Kartini sebagai destinasi ziarah wisata nasional Rembang. Oke. Dan kayaknya Mbak Lutfi udah turun, beliau di dalam lihat bagaimana makam di sini dan juga makam hikmah yang ada di sini. Dan kita juga akan belajar dengan beliau bagaimana sih kita meneladani karya besar dari kita Kartini. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah keliling? Udah dong. Ayo. Assalamualaikum. Apa kabar? Oke. Udah keliling tadi? Alhamdulillah. Subhan. Sudah kita kita sapa teman-teman kita, dan kita mau bahas sesuatu tentunya seperti biasa. Tapi kita mau cari spot dulu untuk mengkondisikan suasana. Oke? 1, 2, 3, berubah. Alhamdulillah, kita sudah pindah tempat. Kita sudah, tapi nggak ada kopinya. Nah, kita menghormati tempat kita di sini, yaitu makam dari RA Kartini, Raden Ajeng Kartini. Nah, sebagai orang Rembang, Pak Lutfi, Raden Ajeng itu memiliki makna apa? Ya, yang pasti beliau seorang pahlawan. Kalau dalam pandangan saya, beliau seorang santri. Santri? Iya, seorang santri. Riwayat santrinya juga di Rembang? Bukan, di Jepara. Seorang santri, artinya muslimah yang baik. Dan tentu pikiran beliau yang begitu maju di zamannya, itu menginspirasi generasi muda untuk menjadi, kalau yang umatnya menjadi ibu yang baik lah, kira-kira gitu. Jadi nama besar RA Kartini itu berarti kan meninggalkan sejarah, ya, meninggalkan warisan untuk generasi hari ini. Ya memang, tapi generasi sekarang itu untuk esensi sejarah itu mungkin perlu kita dorong untuk dilestarikan. Ya. Dan juga kita termasuk di situ. Semoga kajian kita hari ini bisa menginspirasi teman-teman juga untuk membuka lembaran-lembaran pahlawan yang lain. Iya. Tentunya begitu. Dan hari ini kita membahas RA Kartini. Kalau dari Ustadz Lutfi, apa warisan, hal-hal yang kita bisa teladan dari RA Kartini untuk generasi hari ini? Jadi RA Kartini ini kalau menurut pandangan saya itu yang pertama adalah seorang wanita yang pembelajar. Di zamannya saja beliau sudah sangat rajin itu ngajinya itu. Seorang pembelajar.
dari belajarnya beliau minta kepada kiainya bagaimana mempelajari Al-Quran itu dengan diterjemahkan dan ditafsirkan dalam bahasa kaum kita. Sampai terakhir beliau yang terkenal itu menulis surat yang sampai hari ini menjadi kenangan kita itu, habis gelap terbitlah terang. Itu kan sebuah hasil pembelajaran yang baik gitu. Atau itu mirip seperti kalimat membuka tiap kajian itu ya. Bagaimana Rasulullah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang. Memang inspirasi dari situ juga ya. Ya sangat mungkin karena beliau mempelajari agama ini dengan intens gitu. Nah itu yang pertama, yang barangkali menjadi idola lah. Kalau kami di Rembang itu tiap tahun pasti ada anak-anak itu diajak ziarah ke sini gitu. Untuk memetik hikmah. Mengambil hikmah dari perjuangan beliau. Nah yang kedua itu tentang seorang wanita ya, tentu beliau adalah wanita yang sangat patuh pada suaminya yang tadinya dari Jepara, dinikahi oleh Bupati Rembang gitu. Nah itu makam bupatinya yang paling besar itu juga kalau kelihatan paling besar. Nah ini makam ini tentu kita berziarah ini salah satunya dah zikrul maut ya, mengingatkan kematian, kemudian juga mengenang tentang kepahlawanan Ibunda Kartini ini. Yang kedua itu. Dan tentunya kita tetap membahas apa yang biasa kita bahas biasanya, itu soal, tadi kan saya sebut soal warisan ya. Memang kita ini spesialis waris. Spesialis konsultan waris. Oke, maka ada pertanyaan ternyata. Gimana? Lewat WA itu kan. Ada pertanyaan dari netizen. Subscriber kita. Gini pertanyaannya kan. Dia membahas soal pengen dibahas soal bagaimana sih kalau misal seorang ibu meninggal, kemudian punya wasiat untuk mewariskan separuh hartanya atau semuanya bahkan ya. Mungkin kasusnya begitu kepada anaknya. Sedangkan ada saudara yang lain, ada orang anaknya apa saudaranya? Kepada anaknya. Anaknya. Kalaupun wasiat dengan ketentuan begitu, apakah diperbolehkan atau enggak misalnya dalam syariat itu? Ya. Itu yang dari mana? Dari Padang maksudnya? Padang. Oh, yang dari lewat telepon nggak ya? Iya. Yang dari Padang itu saudaranya. Oh, saudaranya. Bukan anaknya. Sorry guys. Misinformasi guys. Berarti diwariskan ke saudaranya separuh. Ya. Suami istri gitu. Kayaknya gitu pertanyaannya ya. Nggak punya anak. Istrinya ini meninggal, tapi meninggalkan saudara. Ya. Gitu. Kalau nggak salah itu pertanyaannya, kayaknya agak lupa itu. HP-nya itu dipakai untuk rekaman ini. Jadi nggak baca sama sekali. Jadi kalau miss ingatan ya, itu anggap wajar. Oke, gimana? Mohon dijelaskan. Baik. Biar bisa diambil pelajaran buat yang lain juga. Jadi pemirsa Sengketop ini nanti sambil diingetin ya. Jadi pertanyaannya itu ada suami istri tidak punya anak. Ini yang untung saya baca. 2, dia punya saudara laki 2, perempuan 2. Jadi 5 saudara nih. Gitu. Nah, tapi si kakak ini yang perempuan ini itu dulu yang ngurusin adiknya laki-laki. Mulai usaha, mulai waktu nikah, dia karena orang tuanya udah nggak ada, sangat berjasa. Saudara laki-laki ini salah satunya nih ngurusi betul ini saudara perempuannya ini. Nah ketika beliau sakit kena kanker, stadiumnya udah cukup parah gitu, adiknya dipanggil untuk nemenin ketika operasi. Nah waktu operasi itu ada pesan wasiat gitu. Nanti kalau saya meninggal karena ini mau operasi besar, separuh hartaku ini untuk kamu. Nah, jadi ini yang kemudian menjadi pertanyaan gitu. Apakah boleh wasiat atau bagaimana cara membaginya? Gitu. Jadi poinnya adalah ada wasiat kepada saudara untuk dibagikan hartanya separuh untuknya, untuk dia sendiri. Itu gimana dalam kajian syariat? Nah, kemarin kita
beri kesempatan ini saudara kita ini untuk telepon ya. Jadi yang pertama ada 2 poin yang kita mau jelaskan. Pertama poin tentang wasiat. Walaupun ini berulang-ulang supaya nanti para pemirsa semakin jelas. Kedua, bagaimana membagi waris yang ahli warisnya itu suami dan 5 saudara almarhumah. Ya. Saya tanyakan ada nggak yang lainnya? Nggak ada lagi udah. Jadi orang tua udah nggak ada. Nggak ada. Berarti ke samping tadi itu. Nah, jadi kalau yang pertama, pertanyaan pertama, apakah wasiat itu boleh? Ternyata wasiat ini diberikan kepada ahli waris, yaitu adik kandungnya. Nah, kalau ahli waris itu tidak boleh menerima wasiat. Artinya dengan sendirinya wasiat itu gugur. Itu ya. Dicatat garis besar itu. Tidak boleh wasiat kepada ahli waris tidak boleh mendapatkan wasiat yang berupa pembagian. Ya, nggak boleh wasiatnya, nggak boleh. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana ngitungnya? Saya kemarin tanyakan itu, kalau diuangkan hartanya ternyata setelah menikah ini hartanya kakaknya ini usahanya berhasil termasuknya. Sampai ada beberapa rumah dia miliki, kemudian punya mobil, punya kekayaan yang lain lah. Kalau dihitung-hitung mungkin diuangkan menjadi kurang lebih 2 miliar. 2 miliar. Wah, lumayan juga nih saya bilang. Lumayan. Harus dibagi yang benar. Banyak nolnya. 2 miliar tuh Mas. Nah, gimana cara baginya? Tanya dulu ini dapatnya dari mana? Diperjelas dulu hartanya dari mana? Sehingga mana harta suami, mana harta istri. Itu yang penting, kawan-kawan ini. Ternyata ini usahanya bareng-bareng, disimpannya bareng-bareng, dipakai makannya juga bareng-bareng. Pokoknya udah suami istri dah. Semuanya bareng-bareng. Berarti artinya itu harta gono ini. Nah, gitu maksudnya. Nah, karena harta gono gini, maka setelah dikeluarkan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan penyelenggaraan jenazah, berarti harta itu harus dipisah dulu 2. Dibagi 2. Berarti 1 miliar miliknya suami, 1 miliarnya miliknya istri. Gitu. Ada yang nanya, Tat, itu kan kakak saya punya anak angkat. Nah, anak angkat ini bukan sebagai ahli waris. Ya. Yang penting itu bukan ahli waris, tapi jangan salah, bukan berarti nggak dikasih dong. Ya dikasih, tapi bukan melalui perhitungan waris. Jadi perhitungannya nanti apa hibah dari bapak angkatnya atau hibah dari siapa gitu, tapi bukan sebagai ahli waris. Ya. Jadi ini supaya nggak salah paham, nanti jangan sampai orang saya yang melihara dari kecil masa nggak dapat apa-apa. Dapat, tapi dari jalur yang lain. Bisa wasiat, bisa hibah. Bisa ya pemberian aja yang umum gitu. Ya, jelas setelah urusan warisnya selesai. Iya, tapi bukan urusan waris ya. Nah, berarti ahli warisnya suami sama 5 saudara. 5 saudara, ya. Nah, gitu 5 saudara. Berarti para menghitungnya suami itu karena tidak ada anak 1,5, 1/2 dapat setengah. Sisanya karena ini ada laki ada perempuan, maka nanti ngitungnya sebagai asobah. Jadi tadi sudah 1 miliar. 1 miliar punyanya lagi, suami, ditambahin separuhnya 500. Nah sisanya yang 500 inilah dibagi bagi saudara berlima tadi. Saya lagi bukan berempat ya. 2 laki-laki 2 perempuan. Nah 2 laki-laki 2 perempuan ini, yang 2 ini dapat 2 kali 2. Yang ini 1 kali 1, jadi bagi 6. Dibagi 6 jadinya. Jadi 500 juta nanti dibagi 6. Karena dua perempuan tadi itu dapatnya satu, yang 2 kan? 2 kali, 2 bagian ya. Yang laki-laki 4 bagian, 2. Begitu Mas cara ngitungnya. Iya. Nah, nanti gimana kalau yang anak angkat tadi? Anak angkat ya apa dikeluarkan dari harta suaminya, kan banyak masih yang dapatnya, atau seperti apa itu terserah. Bebas, karena hibah itu bebas, tapi bukan atas nama waris. Nah ini yang kadang-kadang memang agak salah kaprah, dan kadang-kadang
orang jadi oh masa saya angkatnya dari kecil nggak dapet. Nah itu apa namanya semacam kegelisahan, takut nggak kebagian tadi. Bukan nggak kebagian, tetap kita bagi tapi bukan melalui jalur waris. Jadi nah, jadi resume Ustaz. Tadi dari harta 2 miliar dibagi 2 karena gonogini, berarti sisa 1 miliar. Ya. 1 miliar dibagi untuk suami, ahli warisnya yaitu suami 1 dan 4 orang saudara. Suaminya dapat setengah kan ya? Setengah. 500 juta. Tuh. Sisa 500 dibagi ke 4 saudaranya. 2 perempuan, 2 laki. 2 laki-laki. Lakinya berarti 4 ya? 4 bagian. 2 bagian, 2 bagian, 1 bagian. Ya. Jadinya dibagi 6. Dan seterusnya dihitung sesuai dengan porsinya masing-masing. Untuk anak angkat berarti dia bisa mendapatkan, tapi setelah urusan waris dan ahli waris tadi itu sudah terbagi secara syariat. Amin. Mau dibagikan sebagai hadiah atau sebagai hibah biasanya, hibah biasanya. Sudah kasih sekian, itu urusan keluarga masing-masing. Ya. Mungkin begitu. Mengingat kita di makam Raden Ajeng Kartini, tentu kita berharap generasi milenial ini kayak banyak yang nggak kenal gitu. Agak buta sejarah tapi hafal game-game. Ada tips-tips ya biar mengenalkan anak-anak sekarang untuk mencintai sejarah? Ya mencintai sejarah itu kan harus dibaca kalau di buku. Sekarang tekstual. Yang kontekstual ya kita kunjungi begini. Lebih ziarah real. Makanya ini kan peninggalan sejarah yang harus dilestarikan, dijaga supaya ya bisa diambil hikmahnya, diikuti jejaknya, jejak langkahnya, jejak pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia. Gitu. Mungkin gitu. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat kunjungan dan ziarah kita ke makam ibu kita Raden Ajeng Kartini. Dan ikuti terus Trip to Java. Cangkir Kopi TV, kita akan keliling sampai mana ini? Ya, simak episode-episodenya. Oke, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.